Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi kembali Inara Rusli karena lagi viral masalahnya terkait dari dugaan video yang 2 jam itu. Nah, sekarang ini ada pengacara Pak Rasman yang memberikan klarifikasi bahwa Inara Rusli dengan pacarnya itu sudah nikah siri. Kalau memang sudah nikah siri, biasanya kan ada dokumentasi, ada tanggalnya, ada saksinya, dan lain sebagainya. Sebenarnya, andai kata memang sudah nikah siri, sudah seharusnya dari pihak Inara Rusli memberikan pernyataan di media massa atau keluarga dari perwakilan Inara Rusli lah yang harus memberikan pernyataan sehingga masalah ini tidak melebar kemana-mana, gunjingannya dan lain sebagainya. Kalau sudah nikah siri ya nggak masalah toh secara agama, tapi kalau secara hukum ya tetap bersalah karena yang berlaku di hukum negara ini adalah hukum negara. Ada tatanan-tatanan ketika orang mau menikah lagi harus ada izin dari istrinya dan lain sebagainya, tentunya seperti itu. Dan sebenarnya janganlah membenarkan perbuatan salah atas dasar agama. Karena aturan-aturan agama dibuat saat itu adalah boleh poligami asal siapa dulu yang akan jadi istrinya. Apakah seorang janda yang miskin, apakah seorang yang butuh pertolongan dan lain sebagainya. Kan seperti itu kan nasihat Nabi dulu itu. Nikah siri, nikah lagi, poligami karena membantu. Bukan seperti yang dilakukan Inara Rusli sama pacarnya ini. Inara sudah mapan, sudah bisa kerja sendiri, sudah bisa menopang biaya anak-anaknya. Lantas tujuannya apa nikah siri dengan Inara? Kemudian melakukan pembenaran atas dasar agama. Nah inilah yang kadang-kadang salah kaprah. Pihak laki-laki melakukan perbuatan salah tapi nggak mau disalahkan, malah menjadikan hukum agama sebagai pembenaran. Apakah saat ada video 2 jam itu mereka sudah nikah siri? Tapi disclaimer ya, ini yang namanya prediksi kan juga bisa salah, bisa nyerempet sedikit dan lain sebagainya. Nah, apakah saat video yang 2 jam itu terjadi, atau begini aja ya, apakah mereka sudah menikah siri sehingga kalau menurut agama halal untuk melakukan hubungan suami istri? Apakah sudah nikah siri? Tes nih nasib baik dan nasib buruk. Ada simbol orang pemuka agama di sini, tapi di sini ada simbol 2 orang hitam dan putih. Nah, bisa jadi sudah menikah, tapi niatnya menikah itu karena apa? Dipertanyakan di sini. Karena ada simbol seorang pemuka agama, di mana ibaratnya ini Inara Rusli dengan pacarnya yang menemui pemuka agama, ya toh. Tapi di sini ada hitam dan putih. Tuluskah tujuan dia menikah? Tujuan dia poligami? Dalam arti kata, sesuaikah dengan aturan ajaran agama yang dianutnya? Memang poligami diizinkan, tapi kan ada dasarnya, ada alasan-alasannya mengapa harus menikahi orang tersebut, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, kalau menurut ajaran Nabi Muhammad kan sosok perempuannya harus memang butuh untuk dibantu, butuh untuk ditolong. Nah ini makanya dipertanyakan niatnya ini loh, ada hitam dan putih. Ini. Jadi kalau menurut Dikatu ini kemungkinan mereka memang sudah nikah siri. Tapi dipertanyakan tujuannya poligami itu untuk apa? Ada hitam dan putih. Nah ini ya. Tujuannya poligami apakah kamu karena kasihan pada Inara Rusli yang seorang janda cantik
yang memiliki pekerjaan yang sudah mapan untuk saat ini, apakah layak ditolong? Mari kita prediksi apakah karena ingin menolong atau karena hal yang lainnya. Trick carry, tipu daya. Karena ada tipu daya di sini yang artinya ada niatan-niatan yang tidak seperti itu. Jadi ya mungkin niatannya sudah ingin menikahi Inara karena rasa cinta, karena ketertarikan Inara cantik dan lain sebagainya seperti itu. Berdasarkan kata-kata tipu daya awalnya. Nah ini kalau dihubungkan dengan dari keterangan dari yang sumbernya Inara Rusli bahwa dia mengenal sosok laki-laki itu sebagai sosok yang belum menikah. Tapi setelah melakukan pembicaraan dan lain sebagainya, akhirnya mengetahui kalau si laki-laki ini sudah pisah ranjang, sudah proses perceraian dan lain sebagainya. Dan ini adalah sudah ibaratnya sudah rumusnya seseorang yang playboy, seseorang yang pemain, seorang laki-laki pemain selalu begitu bilangnya pada seorang perempuan yang menjadi targetnya. Bilang rumah tangga lagi tidak harmonis, istri saya begini-begini dijelek-jelekin dan lain sebagainya. Kenapa? Agar si pihak perempuan ini mau bersamanya. Ada tipu daya seorang laki-laki. Nah, setelah Inara Rusli menghubungi dari istri suaminya ini, kan berarti pada akhirnya Inara Rusli mengetahui kalau laki-laki ini memiliki istri ya toh. Ternyata istrinya mengatakan bahwa rumah tangga mereka baik-baik. Tapi mengapa Inara masih saja mepet laki-laki tersebut? Tidak menjauhi, malah mepet. Kenapa? Kenapa mepet terus? Karena servisnya teman-teman. Aduh. Karena laki-laki itu begitu menservis Inara Rusli sampai Inara merasa sulit untuk melepaskan dia. Simbol servis loh ya keluar ya. Pelayanan. Jadi kayak perhatiannya, pelayanannya, dan lain sebagainya yang pada akhirnya membuat Inara Rusli termehek-mehek kepada laki-laki tersebut walaupun sudah mengetahui, sudah dikasih penjelasan oleh istrinya, tapi masih saja mepet dan tidak menjauh. Karena apa? Sudah termehek-mehek sebab servis dari laki-laki tersebut luar biasa untuk Inara Rusli. Itu servisnya keluar ya, padahal awalnya kan ada keterangan yang tipu daya dari seorang laki-laki tersebut ya. Ada yang mengatakan rumah tangganya sedang bermasalah dan lain sebagainya. Tapi kenapa Inara Rusli mau saja dibohongi? Ternyata karena sudah termehek. Saat ini Inara Rusli kan tidak muncul di media massa, padahal sangat dinanti-nanti keterangannya, penjelasannya dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak apa-apa muncul saja kalau memang sudah nikah siri kan. Demi apa? Demi nama baiknya, biar nggak dituduh berzina, ya kan? Mari kita lihat kenapa dia diam saja saat ini, tidak nongol di media sosial untuk memberi klarifikasi. Karena apa? Karena Your Hegel Set merasa nggak bersalah di sini. Your Hegel itu merasa dirinya paling benar, paling tinggi dan lain sebagainya. Jadi Inara Rusli masih merasa bahwa dia tidak bersalah, tidak mau disalahkan seperti itu. Mengapa kamu tidak mau disalahkan di sini? Karena apa? Karena New Supportive Connection. Karena dia dengan si laki-laki tersebut sudah bagian dari kayak hubungan yang sportif, hubungan yang sudah misalnya sudah nikah siri dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia merasa saya nggak salah, saya nggak berzina karena memang saya dengan laki-laki tersebut sudah nikah siri kayak gitu. New Supportive Connection, hubungan baik dengan laki-laki tersebut. Apakah kamu tidak merasa menyakiti dari istrinya laki-laki tersebut? Korek,
keberanian melangkah di sini. Jadi bisa dibilang Inara Rusli itu tidak pikir panjang. Dia berani melangkah, mendebus tatanan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah termehek-mehek ini tadi. Sudah dapat servis dari laki-laki tersebut. Nah, ya. Jadi terlalu berani melangkah, merasa dia nggak bersalah, walaupun dihujat macam-macam oleh netizen dan lain sebagainya. Andai kata dia sudah nikah siri, ya tinggal nongol aja di media, tunjukkan buktinya, tunjukkan tanggal berapa, dengan pemuka siapa, pemuka agama siapa, serta saksinya siapa. Itu akan lebih bisa menolong nama baiknya loh ya. Sekalipun tetap akan dihujat karena dia sebagai pihak ketiga di dalam hubungan rumah tangga. Ya, tetap akan mendapatkan gelar seperti itu. Pelakor kayak gitu jadinya. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah kamu masih berkomunikasi baik dengan laki-laki tersebut di saat masalah-masalah yang saat ini sedang menerpamu? Playing it safe, bermain aman di sini. Jadi tetap menjalin komunikasi dengan laki-laki tersebut. Apakah kamu tidak menyalahkan pada laki-laki tersebut? Karena Inara ini kan kalau ngomong pedes ya toh. Apakah kamu tidak menyalahkan laki-laki tersebut? Transformasi. Dia menyalahkan, sebagian salah dilimpahkan kepada laki-laki tersebut. Karena laki-laki ternyata tidak bisa melindungi dia, tidak bisa tidak menceritakan kondisi sebenarnya rumah tangganya. Tapi ya Inara juga salah, sudah dikasih tahu dari istri laki-laki tersebut kalau mereka masih baik-baik saja, tapi masih ngotot untuk bersama laki-laki tersebut. Jadi perasaan Inara pada laki-laki tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan dikarenakan masalah yang sedang menghimpitnya. Apakah kamu masih mencintainya saat ini? Teacher, masih, karena laki-laki tersebut akan membimbing Inara untuk langkah-langkah yang seperti apa yang harus dilakukan menghadapi proses hukum ini. Jadi ternyata masih menjalani hubungan baik dengan laki-laki tersebut, walaupun hubungannya tidak semesra dulu karena sedang digonjang masalah saat ini. Tapi laki-laki tersebut yang mengarahkan atau menuntun Inara untuk melakukan langkah-langkah seperti ini dan itu.